Selamat pagi saudara-saudara. Pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema pentingnya sebuah harapan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur oleh karena pada saat ini kami boleh diizinkan untuk dapat melayani Tuhan di Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Dan bila firman Tuhan yang akan kami dengar bersama boleh menjadi penyemangat kami untuk dapat berkarya dengan baik dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan akan terambil dari Markus pasal yang ke-16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sedih mungkin itu yang dirasakan oleh Maria Magdalena ketika kabar yang diberitakan tidak dipercaya. Bisa jadi ia merasa tertolak. Tetapi apakah ini adalah kesalahannya dalam menyampaikan pesan? Tidak, saudara-saudara. Karena dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak percaya akan kabar itu sedang berkabung dan menangis. Jadi apa yang menjadi permasalahannya adalah ada sesuatu di dalam hati mereka, ada sesuatu dalam pikiran mereka, ada pergolakan batin di dalam diri mereka. Ada perasaan sedih, ada perasaan kehilangan, takut, dan itu menjadi satu, saudara-saudara. Dan mungkin tidak pernah terbesit dalam pikiran mereka tentang kemungkinan akan kebangkitan orang mati. Walaupun mereka pernah melihat bagaimana kuasa Yesus yang mampu membangkitkan orang mati. Kegalauan membuat mereka hidup tanpa harapan. Ketakutan mengaburkan identitas mereka sebagai murid Kristus, di mana mereka harus melakukan hal yang sama seperti apa yang telah Yesus lakukan. Mereka lupa, saudara-saudara, bahwa Yesus telah mengatakan tentang syarat mengikuti Dia.
yaitu setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus juga mengatakan bahwa ia hadir bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi saudara-saudara, tetap ada tugas dan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan, walaupun Yesus tak lagi bersama dengan mereka, yaitu menjadi pelayan bagi banyak orang seperti yang telah Yesus lakukan. Oleh karena itu, penampakan Kristus bisa dipahami sebagai bentuk cinta Kristus kepada para murid, di mana Kristus ingin mengembalikan semangat mereka, mengembalikan harapan mereka, mengembalikan identitas mereka sebagai murid, dan menyadarkan mereka akan tugas panggilannya. Dengan kata lain, saudara-saudara, penampakan Yesus hendak mengatakan bahwa masih ada tugas yang harus kamu lakukan. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Bahwa ketakutan, kekhawatiran yang terlalu dalam hanya akan membuat kehidupan kita tidak produktif. Hidup kita hanya akan dikuasai atau diperbudak oleh perasaan takut itu sendiri. Kita menjadi pribadi yang tak bertenaga untuk melangkah ke masa depan. Iman yang seharusnya menjadi sumber tenaga justru hilang secara perlahan. Tetapi saudara-saudara, harapan justru membawa kita pada kesadaran akan identitas kita. Harapan kita akan menyadarkan kita ada optimisme akan masa depan. Harapan memberi tenaga untuk bangkit dari keterpurukan dan akan membuat kita menjadi pribadi yang produktif. Karena di sanalah makna kebangkitan Kristus, ada sebuah harapan. Sebagai tim medis mungkin kita marah, kita sedih, prihatin terhadap sikap warga yang menolak pemakaman dari rekan kita yang gugur karena virus COVID. Mungkin kita juga takut oleh karena sudah beberapa rekan-rekan dari tim medis yang gugur. Atau sebagai pasien juga mengalami kesedihan, kesepian, ketakutan. Tetapi saudara-saudara, pada saat ini kita diingatkan bahwa kita semua memiliki harapan yang sama. Bahwa kita bisa keluar dari persoalan wabah virus corona ini. Oleh karena itu saudara-saudara, biarlah rekan-rekan kita yang telah gugur menjadi penyemangat kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Menjadi penyemangat kita untuk menatap masa depan yang lebih baik. Dan marilah kita meningkatkan kualitas pelayanan kita sebagai bentuk tugas panggilan sebagai murid Kristus, yaitu mewartakan cinta kasih Allah kepada dunia ini. Bagi saudara-saudara yang pada saat ini sedang dalam perawatan, tetaplah bersemangat. Karena kita masih memiliki harapan. Marilah kita melakukan apa yang menjadi tugas kita pada saat ini. Dan janganlah khawatir saudara-saudara, karena di ayat yang ke-20 di sana dikatakan, Tuhan pun turut bekerja. Artinya, Tuhan tidak hanya sekedar menyuruh, tetapi Dia akan selalu hadir bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, melalui perenungan ini, kami boleh diingatkan bahwa kami masih memiliki harapan. Karena dengan harapan itu, dapat menggerakkan tubuh ini untuk berjuang. Dengan harapan akan memampukan kami untuk dapat berpikir optimis akan kehidupan di masa yang akan datang. Kami yakin dan percaya di dalam perjuangan ini, Tuhan akan beserta dengan kita semua. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk para tim medis. Biarlah apa yang mereka kerjakan
dapat menjadi berkat untuk banyak orang, menjadi penyemangat untuk banyak orang, dan mengubah kehidupan ini menjadi lebih baik. Kami menyadari mereka ada dalam kekhawatiran, mereka ada dalam ketakutan, tetapi Engkau berjanji bahwa Engkau ada bersama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam perawatan. Tuhan berkati mereka. Kami yakin mereka tidak sendiri, karena Engkau pun ada bersama dengan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Tak